ditanyakan. Berlaku juga untuk teman-teman yang online. Nanti kalau memang ada pertanyaan bisa langsung chat atau raise hand aja ya. Kamu yang standby ya? Oke. Ya, mungkin kalau gitu izin aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan langsung melaksanakan tutorial Anji. Ada beberapa materi yang hari ini kita bakal bahas, mulai dari cost concept dan behavior, kemudian introduction to costing system, dan yang terakhir ada costing, cost, volume, profit, analysis. Next. Oke, jadi kita akan mulai aja di materi yang pertama. Untuk materi pertama ini kan membahas cost behavior dan estimation. Next. Nah, jadi kita harus tahu dulu sebenarnya cost behavior dan estimation itu apa gitu. Jadi mungkin kita awali dari definisinya dulu. Di mana cost itu adalah commitment to pay cash in future for the purpose of generating revenue. Di mana kita ingin mendapatkan suatu pendapatan yang didasarkan dari apa yang sudah kita keluarkan atau bisa disebut sebagai biaya. Kemudian ada cost objektif sendiri, ada direct cost dan juga indirect. Seperti namanya, direct dan indirect ini kenyataannya adalah bagaimana cost itu bisa langsung diterima atau langsung diproses ataupun secara tidak langsung gitu ya. Kemudian lanjut ke bagian-bagian berikutnya itu prime cost dan juga conversion cost. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya kita sebut sebagai istilahnya yaitu manufacturing cost. Di mana manufacturing cost ini terbagi lagi menjadi 3. Yang mungkin teman-teman sering dengar sebut. Kalau nanti ada direct material, direct labor, dan juga factory or manufacture overhead cost. Nah, untuk direct material ini sendiri sebenarnya biaya dari raw material atau bahan baku. Kemudian ada direct labor, ini bisa disebut sebagai gaji juga. Dan yang terakhir ada biaya overhead atau kayak biaya yang tidak langsung dari material, dari labor ataupun cost-cost yang tujuannya itu untuk mendukung gitu. Kemudian ada lagi yang jenis yang lain yaitu product cost dan juga period cost, di mana product cost ini fokus ke manufacturing cost dan juga untuk period cost itu biasa di penjualan dan administrasi expense. Mungkin next aja dulu. Ya, ke inti dari materinya yaitu cost behavior dan estimation, di mana di sini cost behavior sendiri itu sebenarnya hubungan antara aktivitas dan juga biaya. Di sini ada beberapa jenis atau tipe dari cost itu sendiri, mulai dari fixed cost, variable cost, dan juga total cost. Sebenarnya apa sih masing-masing itu? Yang pertama dari fixed cost. Fixed cost-nya adalah biaya tetap, yang dimana biaya ini biasa sangat jarang atau mungkin kemungkinan kecil untuk berubah. Dalam artian biaya ini dari awal sudah ditetapkan dan juga tidak mungkin untuk berubah. Jadi dalam perhitungan yang nantinya itu teman-teman nggak akan menemukan perubahan tambahan dan segala macamnya, kecuali memang itu di set dalam soal ataupun dalam case-case tertentu. Lanjut ke variable cost. Ini adalah kebalikan dari fixed cost tadi, di mana variable cost ini adalah biaya yang kemungkinan bisa berubah atau dalam artian memang biaya ini akan berubah-ubah. Hal ini tergantung apa? Tergantung dari unit yang nantinya bakal kita hitung ataupun biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas gitu. Jadi mudahnya adalah biaya ini berhubungan dengan aktivitasnya, di mana aktivitas ini kan ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah itu mudahnya gitu. Jadi kayak melihat untuk yang membedakan variable cost dan fixed cost. Ada lagi yang namanya total cost. Total cost ini sendiri sebenarnya adalah campuran dari fixed cost dan juga variable cost. Di sini untuk perhitungannya secara lebih lengkap itu didasarkan dengan fixed cost ditambah dengan variable cost dikali dengan volumenya, volume aktivitasnya. Jadi di sini mungkin variable cost yang kita dapat itu kan kadang biayanya bisa dibilang untuk mungkin berdasarkan satu unit tertentu atau satu aktivitas tertentu pada variable tertentu. Jadi kayak mungkin bahasanya satu aktivitas, sementara kan kita ada beberapa aktivitas yang lainnya. Jadi itu dihitung atau dikali dengan volume dari aktivitas itu. Jadi kita bisa mendapatkan total cost atau TC secara keseluruhan. Oke, lanjut ke cost estimation dan method. Di sini ada beberapa open classification. Oke, mulai dari visual fit, kemudian high flow. Nah, ini mungkin ada penjelasan lebih rinci karena high flow ini biasanya
biasanya itu apa ada rumusnya tersendiri dan kita biasa melihat itu tuh lebih mudah dan kalau nggak salah tahun lalu yang keluar Heklo kayaknya. Sehingga kita tahun lalu yang keluar Heklo. Makanya di sini dicantumkan gimana kita ngitung kalau metode cara dengan metode Heklo. Yang pertama kalau teman-teman disuruh nyari variable cost atau per unitnya atau fee, nah itu teman-teman bisa mengurangi biaya yang paling tinggi dari aktivitas di level tersebut dengan biaya yang paling murah di aktivitas level tersebut dibagi dengan apa aktivitas dengan level yang paling tinggi dikurangi dengan eh, aktivitas dengan level yang paling rendah. Jadi gini, intinya di sini teman-teman tuh pada dasarnya pengen nyari variable cost dari sebuah mungkin biaya ataupun kayak suatu suatu apa ya suatu aktivitas gitu kan. Nah, cara paling mudahnya adalah teman-teman melihat dari yang paling tinggi dan paling rendahnya aja. Jadi paling nggak kan bahasanya kayak min-max gitu. Jadi min-max itu paling nggak teman-teman bisa melihat kayak oh dari situ kita tahu kayak paling nggak mungkin bahasa mudahnya adalah rata-ratanya. Jadi kayak bisa dianggap sebagai acuan gitu. Makanya ini salah satu metode uh, estimasi dari biaya. Kemudian yang kedua adalah fixed cost. Di mana fixed cost ini sendiri adalah kita ngitung ini dibedainnya ada yang lowest ada yang highest dalam artian ada yang kita fokus untuk aktivitas dengan level yang tertinggi ada yang fokus dengan aktivitas dengan level terendah beda kayak variabel yang kita menggabungkan dua-dua ini kalau di fixed cost di sini teman-teman mengurangi dari total cost yang ada misal di highest activity yang paling tinggi tadi dikurangi dengan variable cost dikali dengan highest activity level. Pada dasarnya ini kayak rumus kebalikan aja sih, rumus kebalikan dari yang TC tadi. TC tadi kan teman-teman tahu fixed cost-nya berapa, variable cost-nya berapa, volume-nya berapa. Kalau ini teman-teman bisa diminta untuk cari tahu fixed cost-nya berapa. Oke, next ke beberapa materi berikutnya, beberapa jenis berikutnya belum 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 tadi ada yang ada CRISPR regression, kemudian ada engineering method. Next mungkin ada pertanyaan dulu atau mungkin mau langsung ke soal aja langsung ke soal ya. Oke, next. Di sini kita nggak ngasih soal yang terbentuk awal ini karena pada dasarnya materi ini bukan bukan materi yang penuh dengan perhitungan tapi lebih ke arah pemahaman gitu. Jadi kayak fixed cost apa, variable cost apa, jadi pengenalan aja. Jadi mungkin di sini aku baca soalnya. Jika kondisi penjualan sebesar $10.000 ketika 80.000 unit terjual dan $14.000 ketika 120 unit terjual, berapakah bagian variabel komisi penjualan per unit yang terjual? Mungkin sebelum aku lanjut, ini ada yang tahu nggak? Mungkin pakai metode apa untuk menyelesaikannya? Harus, oke, ini oke, pintar-pintar. Thanks langsung. Jadi pada dasarnya di sini adalah implementasi dari software estimation yang fokusnya tadi ke cycle sektor. Di sini kita nyari variable cost-nya dengan rumus yang ada tadi, langsung aja kita hitung dari biaya tertingginya berapa, dikurangi biaya terendahnya berapa, kemudian langsung kita bagi dengan berapa unit yang dijual dan didapatkan hasil variable cost-nya adalah 0,1. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya yaitu fixed cost. Seperti tadi yang sudah dicontohkan, di sini teman-teman bisa memilih salah satu. Mungkin kadang ada yang terkait di soal, ada yang enggak. Jadi kalau dari aku lebih menyarankan teman-teman misal kalau nggak terkait di soal, mungkin bisa masukin dua-duanya. Entah itu pakai nilai yang tertinggi atau yang terendah. Jadi contohnya adalah yang tertinggi. Di sini kita langsung masukkan aja total harga berapa dikurangkan dengan variable cost dan berapa total unitnya. Didapatkan hasil terusnya. Oke. Ya, oke. Di sini ada pertanyaan dulu untuk ini paling Misalnya, misalnya biaya, apa enggak sih yang ada konteks ya? Biayanya tinggi, biayanya tinggi terus unitnya rendah, terus itu lebih
Nah ini kalau jadi dilihat dari ini kan lebih rendah daripada yang kan rendah dan ini tinggi jadi ya yang lowest ini guys. Ya, Di rumusnya revisi dulu. Berarti yang dipakai kalau fixed cost itu yang lowest. Bebas itu kayak dia tuh bisa dipakai dua-duanya terserah kalian lebih sama aja ya. Nanti dibagi ya nanti karena pengalinya sama pengalinya pakai bobosnya dia dapat dari ini yang ini. Siap, terima kasih. Kadang ada beberapa soal yang langsung saya mau disuruh bias atau lolos, tapi jarang sih yang saya. Jadi kalau lebih diarahkan teman-teman bisa kan dalam artian perhitungannya nggak terlalu kompleks kan, dan ya harusnya hasilnya juga sama. Udah. Ini ya. Oke, next ya, aman. Oke, aku next ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya adalah CVP analysis. Next. Oke, jadi sebenarnya CVP itu apa sih, atau cost volume profit? Pada dasarnya ini nih suatu analisis yang bertujuan untuk menggabungkan beberapa entitas. Di sini ada mulai dari harga jual, kemudian penjualan, dan juga volume produksi. Kemudian ada biaya, expense dan profit yang teman-teman bakal dapatkan atau bakal dihitung gitu. Pada dasarnya ini adalah analisis untuk mendukung teman-teman dalam membuat decision making gitu. Jadi kayak di sini terlihat, mungkin nanti kalau teman-teman ingat atau pernah dengar kayak BEP, nah itu kan BEP kan pada dasarnya itu salah satu sarana untuk menentukan berapa sih harga jualnya gitu kan. Nah di sini jadi BEP itu adalah salah satu bagian dari CVP analysis. Kemudian ya yang aku sebutin tadi, ada beberapa kegunaan dari CVP tadi. Ini teman-teman bisa baca sendiri lah kegunaannya, mulai dari menentukan harga jual dan segala macamnya. Kemudian di sini ada beberapa bagian lagi yang lebih spesifik terkait CVP. Ini ada terkait dengan relationship-nya atau kayak hubungannya sebenarnya CVP ini dengan apa sih, dan kemudian cara kita menganalisis itu dengan menggunakan apa gitu. Kalau relationship-nya sendiri tadi ada contribution margin, terus contribution margin ratio dan unit contribution margin. Kemudian untuk analisnya ada beberapa BEP, target profit dan lainnya. Mungkin langsung next aja buat lebih spesifiknya. Oke, lanjut ke bagian yang pertama, itu cost volume profit yang relationship. Dimana kita harus tahu dulu. Di sini kan terbagi dari beberapa bagian, 3 bagian yang sebelumnya aku sebutin. Yang pertama adalah tentang contribution margin. Jadi sebenarnya di contribution margin ini tujuannya itu kita untuk melihat perbedaan dari sales dan juga variable cost yang ada. Tapi pada dasarnya kita untuk melihat itu bertujuan untuk melihat kayak seberapa besar sih jarak dari mungkin penjualan yang kita dapetin dengan variable cost yang sebenarnya tujuannya itu untuk apa? Untuk kita melihat pada dasarnya mungkin usaha kita atau kayak barang yang bakal kita nanti launch itu tuh untung apa enggak gitu. Nah itu beberapa sarananya dengan contribution margin yang nanti lebih spesifiknya nanti kita bakal bisa melihat dari rasionya gitu, persentasenya. Dari persentasenya di sini kalau pakai rasio itu ada contribution margin tadi yang udah kita dapetin di awal dari nilai salesnya. Dan kita tahu berapa sih mungkin rasio persis dari biaya yang udah kita keluarkan atau yang kita dapatkan dari sales yang nantinya bakal kita ambil atau kita tampilkan gitu. Kemudian ada yang unit contribution margin, di mana di sini ini lebih spesifik terhadap unit kalau yang tadi ada. Nah di sini teman-teman bisa tahu dari contribution margin yang teman-teman sudah dapetin tadi, atau mungkin dari berapa sih biaya yang teman-teman keluarkan. Kalau di sini kan rumusnya ada
harga jual dari per unit dikurangi dengan biaya variabel per unitnya. Nah, itu nanti teman-teman bakal tahu, oh unit eksak yang didapatkan kalau misal penjualan segini itu berapa gitu. Gitu. Kemudian di sini ada rumus tambahan. Ini kalau misalnya terjadi perubahan income dalam sebuah operasi itu teman-teman bisa langsung mengkalikan aja. Jadi kayak perubahan dalam penjualan itu berapa unit dikali dengan unit contribution marginnya, atau kayak yang kita hitung sebelumnya contribution margin, unit contribution margin spesifiknya berapa gitu. Mungkin langsung next saja. Oke, masuk ke bagian berikutnya itu analisis dari CPP itu sendiri. Di sini ada beberapa cara untuk menganalisisnya. Ada dua pada dasarnya yang biasa sering keluar dan menjadi poin penting yang teman-teman harus pahami, karena pada dasarnya kayak BEP kemudian target profit dan lainnya itu nggak cuma dipelajari aja, itu bakal terus menerus kalian sering dengar atau mungkin bisa kalian analisis di matkul-matkul lain di semester depan. Yang pertama ini BP. BP ini jadi bagian yang paling penting dan inti dari Andi itu sendiri. Karena di sini teman-teman melihat berapa sih yang disebutin ya, kayak harga jualnya yang disebutin dari berapa titik impasnya lah bahasanya, titik impas atau titik keseimbangan dari harga dari pendapatan dan juga pengeluarannya teman-teman gitu. Kemudian di sini ada beberapa cara untuk teman-teman ketahui berapa sih titiknya itu. Nah, berapa sih titiknya itu teman-teman bisa ketahui dari dua cara. Ada teman-teman yang pertama ngitung dari unitnya. Berapa unit yang oke, yang pas untuk bisa ngedapetin bahasanya unit yang teman-teman bakal produksi, atau mungkin yang kedua dari berapa revenue atau penjualan yang nanti teman-teman harus dapetin untuk dapat menjual produk itu gitu. Yang pertama itu tentang BEP unit, di mana BEP unit ini rumusnya fixed cost dibagi dengan unit contribution margin. Jadi teman-teman tahu kan berapa fixed cost yang di awal ada, tak mungkin ada dari beberapa, itu kan biasa fixed cost juga nggak langsung fixed cost yang keluar berapa, karena ada beberapa entitas pendukung yang nanti harus teman-teman jumlah dulu untuk ketahui fixed cost yang dibagi dengan unit contribution margin. Nah, ini balik ke materi sebelumnya. Oleh karena itu pada dasarnya materi ini bakal teman-teman bisa ketahui atau bakal teman-teman bisa cari menghitung BEP-nya dari contribution margin. Jadi teman-teman juga harus tahu contribution margin itu apa dan rumusnya seperti apa cara mencarinya. Kemudian lanjut ke kedua itu BEP dari rupiahnya atau kayak revenue yang persisnya berapa gitu. Di sini teman-teman membagi dari fixed cost dan juga contribution margin ratio. Jadi rasio yang teman-teman dapetin di awal tadi itu bakal menjadi pembagi yang nantinya akan menentukan berapa titik atau kayak harga yang tepat yang bisa paling tidak itu menjadi pendapatan yang harus teman-teman capai gitu. Lanjut ke target profit. Di mana target profit ini pada dasarnya adalah berapa sih, seperti nama ya, berapa profit yang teman-teman harus targetin atau teman-teman capai. Di sini yang pertama teman-teman bisa pakai menghitung dengan digit juga. Yang kedua teman-teman juga bisa menghitung dari rupiahnya atau kayak dari berapa total income yang teman-teman harus cari atau teman-teman harus dapatkan gitu. Yang pertama untuk target profit unitnya itu ada fixed cost ditambah dengan target profit bagi dengan unit contribution margin. Pada dasarnya di sini teman-teman tuh harusnya dari awal udah tahu juga gitu. Jadi kayak target profit yang diminta berapa gitu, atau ada seberapa besar target profitnya yang teman-teman itu tambahkan dengan fixed cost dan nanti bagi dengan unit contribution marginnya. Kemudian yang kedua itu adalah dari rupiahnya, berapa rupiah target profit yang teman-teman dapetin. Itu teman-teman akan membagi dari punya aku udah ganti belum? Ya, fixed cost dan juga fixed cost dibagi dengan contribution margin ratio. Kayaknya aku udah buka PPT-nya. PPT yang sebentar.
Benar nggak? Dia buka PPD ini. Ini aku sekarang mau dapat PPD ini. Soal. Ini apa tuh soal? Nih. Bentar. Aku pasti dulu. Kayaknya aku belum selesai. Pasti dulu. Aku lupa. Oh ya, ya ini koreksi dikit. Jadi yang target profit yang bawah itu belum masih pas dari yang sebelumnya itu harusnya untuk target profitnya itu ditambahkan dengan fixed cost ditambah target profit seperti di atas dan dibagi dengan contribution margin ratio. Oke, mungkin untuk next masih ada lagi. Nah, ini sebenarnya analisis yang lebih ringkas lah ya tentang masalah BEP, kemudian yang berhubungan dengan variable cost-nya atau fixed cost-nya gitu. Jadi kayak kalau misal bahasanya fixed cost-nya naik, apa yang terjadi dengan BEP? Maka BEP-nya juga naik. Karena itu kan jadi pada dasarnya basic matematika sih kayak di sebelumnya kan tadi kan itu karena fixed cost itu sebagai pembaginya kan. Jadi bakal dalam artian selaras sebanding gitu. Berlaku juga dengan variable cost. Kemudian yang agak beda ini di perubahan unit selling-nya. Perubahan unit selling price-nya. Jadi kalau memang harga jualnya itu naik, maka titik BP-nya bakal lebih rendah. Dan jika harga jualnya turun, maka titik BP-nya juga bakal lebih. Itu dia sih. Tentang CPP kurang lebih seperti ini. Dari teman-teman ada pertanyaan dulu sebelum lanjut. Profit. Ini ada yang tanya nih, Cak. Apa? Permisi itu yang target profit rupiah apa belum diganti? Iya. Jawab. Oke, iya aku izin jawab yang di Zoom ya. Yang Aisyah Nur Mahya Kholidia. Nah, itu untuk target profit rupiah. Iya benar belum diganti tadi aku koreksi. Jadi harusnya fixed cost ditambah target profitnya baru dibagi dengan contribution margin rasionya. Thank you. Oke, cukup. Mungkin langsung ke kepala aja next. Ya, jadi ini ada soalnya agak panjang sih teman-teman. Nanti mungkin ya diperhatikan dulu aja intinya seperti apa. Nanti mungkin bisa dibaca-baca lagi kalau sudah selesai materi tutor ini. Jadi intinya di sini ada PSMI Apparel. Intinya dia itu ada beberapa asumsi yang dilakukan untuk melakukan perhitungan mulai dari pemesanannya, terus kayak menjual unitnya seberapa banyak, kemudian jumlah materialnya itu berapa untuk tiap produknya. Kemudian ini ada beberapa data utilitas dari PSMI Apparel itu mulai dari air, kemudian listrik, sebagai tertera mungkin next. Nah ini kurang lebih buat detail-detail lainnya, rinciannya, mulai dari biaya salesnya berapa, utilitasnya berapa, biaya material per unitnya berapa, biaya order materialnya, maintenance, biaya penyimpanan, wages, kemudian biaya lain-lain dan juga harga jualnya berapa. Mungkin next. Nah di sini teman-teman diminta nih untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada, mulai dari penentuan variable cost-nya, kemudian fixed cost-nya, income-nya, kemudian ada contribution margin, dan di sini teman-teman dihadapkan beberapa case gitu ya, kayak misal di sini perusahaan dapat menjual 25% unit lebih banyak. Kemudian kita tentukan berapa income from operation yang baru dan coba teman-teman hitung juga persentase kenaikan dari revenue PSMI Apparel ini. Kemudian di sini
teman-teman juga bisa untuk menghitung BEP-nya untuk 750 unit itu berapa. Kemudian juga ada yang namanya offset fee. Gitu. Mungkin gimana ini mau coba ngerti dulu apa langsung? Oh, dilihat dulu. Lihat-lihat barang tuh. Soalnya disuruh foto dulu aja setiap Ya, boleh. Yang mau foto yang mau foto boleh. Oh, deh. Oh, join. Oh, ya udah, ya udah. Oke. Oh, nah, ya. Yang penting ini sama yang tadi loh. Yang awal itu kata-kata. Kata-kata dari Karen. Oke, karena keterbatasan waktu kita sudah saja. Oke, langsung pembahasan. Bentar ya, operator magang. Zoom. Nah, lagi. Ini aja kasih play. Ya. Aduh. Oke. Ini untuk soal-soal yang si operator. Zoom lagi. Trackpadku rusak banget. Zoom lagi. Kanan aja Pak. Nah, di sini sebelum kita lebih jauh terkait biaya dan kita mulai dari perhitungan penentuan di tubuh BB kayak segala macamnya, teman-teman harus tahu dulu dari awal. Yang masuk fixed cost ini yang mana, yang masuk variable cost yang mana. Oke, di sini aku langsung ngasih contoh aja. Ada beberapa biaya kalau masuk cost mulai dari utilitas, maintenance, kemudian wages dan biaya tetap lainnya, dan yang masuk variabel itu mulai dari biaya material, biaya order material, kemudian biaya penyimpanan. Oke, mungkin ke bawah di scroll ya, di zoom. Nah, sesuai pernikahan yang tadi, kita juga untuk nyari beberapa biaya yang tertera sebagai berikut. Mulai dari biaya variabel, mungkin biaya variabel sendiri bisa dipencet ya. Ya, biaya variabel pada dasarnya itu biaya variabel yang sudah teman-teman tentuin di awal itu dikali dengan jumlah sales unit yang ada gitu. Nanti bakal dapat dengan total sekian. Kemudian biaya fixed cost, ya, biaya fixed cost, ya pada dasarnya tinggal nama-nama doang karena kan tidak berpengaruh kurang unit yang terjual berapa. Jadi teman-teman yang sudah tentu dari awal costnya berapa tinggal dijumlahin aja semuanya. Nanti ke total cost. Nah, total cost ini sendiri karena teman-teman udah tahu nih variabel costnya berapa, fixed costnya berapa, teman-teman tinggal jumlah dari dua biaya ini dan bakal mendapatkan total cost jadi gitu. Next. Oke, lanjut ke yang income. Nah, yang income ini sendiri, ini teman-teman bakal mengkalikan antara sales yang terjual dikali dengan harga jualnya, kemudian teman-teman kurangin dengan total cost yang ada. Kenapa misalnya seperti ini? Mungkin mudahnya adalah teman-teman di sini nyari targetnya berapa dan itu dikurangi dari harga jual dan biaya yang teman-teman ketahui. Lanjut ke variable cost. Ini variable cost per unit ya. Jadi kayak teman-teman udah tentuin tadi variable cost berapa, kemudian dibagi dengan unit dengan unit yang ada gitu. Ini yang ada deh. Sorry.
Nah, itu. Dengan unit sales yang ada di atas tadi itu. Oke, next lagi ke contribution margin. Contribution margin ini sendiri teman-teman seperti rumusnya tadi mengkalikan antara sales dan harga jualnya dikurangi dengan variabel cost yang ada yang teman-teman dapetin. Oke. Lanjut ke contribution margin ratio. Ini langsung aja dari contribution margin yang teman-teman udah dapetin tadi dibagi dengan sales dikali dengan harga jualnya. Jadi teman-teman dapat berapa persentase yang bakal diketahui atau kayak tahu berapa besar sih margin antara revenue dan juga expense-nya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Ini teman-teman kayak bahasanya udah dikasih tahu dari awal biaya sales berapa jumlah salesnya dan kemudian nanti teman-teman tinggal berubah dari beberapa perhitungan atau perhitungan biaya yang berhubungan dengan unit per salesnya tadi. Tadi untuk variable cost-nya sama, kemudian variable cost-nya beda karena biaya material per unitnya berubah ya lebih tinggi. Kemudian fixed cost-nya sama, total cost-nya sama seperti tadi tinggal dijumlah. Income-nya juga sama dengan cara yang tadi, mengetahui revenue dan juga expense-nya berapa. Kemudian untuk variable cost-nya juga sama seperti tadi, tinggal dibagi dengan total sales-nya. Kemudian contribution margin-nya sama seperti tadi, rumusnya tinggal dikali dan juga dikurang gitu. Jadi yang kadang di soal itu meminta, mungkin kita dari awal udah tahu salesnya berapa, tapi kadang kalau bukan sales ini berapa kalau bentuk marginnya gitu. Kadang kan juga berarti yang perlu kita tahu dan sesuaikan gitu. Nah di sini teman-teman bisa juga kayak berapa sih perbedaan eksaknya. Nah itu di situ mungkin yang perbedaan. Nah itu kan teman-teman tinggal yang mengurangi biasa aja lah perbedaan yang awal dan yang akhir tadi seperti apa. Kemudian kita juga kayak berapa persentasenya dari perbedaan itu. Oke, itu untuk yang ada. Jadi next ke C, yang C ini kan BP. Karena teman-teman sudah dapat marginnya, teman-teman bakal lebih mudah untuk mencari berapa BP unit atau berapa BP rupiah yang bakal teman-teman dapatkan gitu. Nah untuk di sini sendiri seperti rumusnya tadi teman-teman tinggal membagi ya fixed cost dibagi dengan harga jualnya dikurangi dengan variable cost-nya gitu. Oke, nanti teman-teman bakal dapetin BP unitnya yaitu dapat di bawah 642. Kemudian lanjut ke bagian BP rupiahnya atau harga BP-nya berapa? Itu teman-teman bisa memakai rumus dari BP unit dikali dengan ya BP kiri-kiri yang ya BP per unit dibagi ini ada dua rumus. Ya, ini kalau yang pertama untuk BP rupiah atau harga BP-nya berapa itu teman-teman yang cara pertama itu bisa langsung mengkali dari BP unit dan juga harga jualnya berapa. Tapi kalau memang belum ada BP unit, teman-teman bisa pakai rumus yang nah, itu membagi dari fixed cost dibagi dengan contribution margin ratio gitu. Nah, mungkin lebih jelasnya coba di agak ke kanan bawah dulu. Nah, ini rumus BP-nya. Yang zoom lagi. Nah, kurang lebih gitu. Kalau teman-teman belum diketahui kayak berapa contribution tadinya, berapa apa tadi yang BP-nya berapa, nah, teman-teman bisa menggunakan rumus tadi dengan rumus. Nah, bisa menggunakan rumus ini untuk mengetahui berapa persis sih BP unitnya atau berapa persis BP-nya. Karena tidak selalu kayak teman-teman bakal dulu gitu harus contribution margin, terus BP unit baru rupiah. Bisa aja langsung BP rupiahnya berapa gitu. Jadi untuk memudahkan teman-teman bisa pakai rumus ini. Ini pada dasarnya penjabaran rumus yang sebelum-sebelumnya sih, tapi biar lebih mudah. Oke, nah soal terakhir ini margin of safety. Jadi pada dasarnya ini kayak berapa sih margin yang bisa dibilang aman untuk
perusahaan itu bisa menentukan satu BEP dan segala macam itu. Nah itu teman-teman bisa mengkali dari sales unitnya dengan harga jualnya dikurangi dengan eh, berapa BEP yang tadi, kemudian dibagi dengan harga jual dikali dengan salesnya gitu. Nanti buat sheetnya bakal aku share juga. Tapi ya untuk penjelasan di awal teman-teman bisa memahami dulu seperti ini. Ini ada pertanyaan dulu? Yang kita tadi itu sama dengan langsung secara bebas. Kalau dari aku sendiri sebenarnya lebih menyarankan pakai rumusnya awal. Maksudnya yang Yodan. Jadi kayak sebenarnya kalau itu kan dari komponen, kita bakal dari kata. Jadi tapi juga kalau dijadikan dari itu sebenarnya pakai yang rumusnya awal yang tertentu. Yang salah. Kalau ya kan ada lagi? Yang online ada pertanyaan? Oke, karena selesai materi terkait CPT ini, kita bisa langsung ke next materi. Akan dijelaskan oleh salah teks. Oke, kita masuk ke sistem costing, di mana yang pertama di sini ada job order costing. Next. Jadi job order costing ini gampangannya itu terkait dari costing yang misalkan teman-teman itu menemukan bahwasanya ordernya ini bisa dicatat. Jadi itu kata kuncinya dan biasanya yang paling sering keluar kita misalkan ada kata kunci produknya itu bisa dikatakan sesuai keinginan pelanggan dalam pakai job order costing. Jadi untuk job order costing ini sendiri terdapat 3 komponen biaya utama. Yaitu yang pertama ada direct material, direct labor, dan juga factory overhead. Dan outputnya nanti kita bakal dapat nilai HPP nanti. HPP ini kayak harga akhir dari produk yang nanti sebelum kita dapat profit untuk dijual. Jadi beberapa company yang menerapkan job order costing ini seperti PT Wika, Wing, Caterpillar, dan juga Warner. Soalnya PP ini based on keinginan customer-nya gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa bentuknya dari yang digunakan pada job order costing. Yang pertama ada job cost sheet. Jadi job cost sheet ini nanti bakal ada 3 komponen biaya, yaitu direct material, labor, sama factory overhead. Sedangkan untuk material requisition ini bakalan isinya bakalan terkait dari materialnya aja. Dan untuk employee ticket itu juga nanti isinya terkait dari direct labor aja. Oke, sebenarnya apakah ada pembicaraan yang terbaru? Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, jadi ini mungkin kita discuss dulu teman-teman. Jadi di sisi sebelah kanan itu ada tabel terkait dari raw material dan harga satuannya. Dan itu ada kebutuhan untuk membuat 25 buah roti. Di mana harganya ini awalnya 10.000 per pieces, jadi 13.000 per pieces. Next. Oke, terus ini yang highlight itu bahwasanya proses produksi roti ini membutuhkan waktu selama 3 jam, di mana pada pukul 10 sampai pukul 1 siang. Dan untuk shiftnya itu sendiri berakhir di pukul 12, jadi pukul 8 sampai pukul 12 dan pukul 12 sampai 16. Di mana terdapat perbedaan rate. Untuk shift 1 itu nanti gajinya 10.000, sedangkan
Untuk shift yang kedua itu bakalan 10% lebih rendah, which is jadi 9.000. Kemudian di sini juga dikasih tahu terkait dari overhead produksinya, yaitu 1.658 per bulan dengan 30 hari kerja. Jadi satu hari itu membutuhkan 3 jam untuk proses produksi roti, dan 1 bulan itu ada 30 hari kerja. Dan di sini kita diminta untuk menghitung unit cost dari rotinya dan juga gross profit margin atau laba. Ini langsung ke Oke, jadi pertama kita kan lagi ada 3 dokumen ya. Pertama kita menghitung dari material requisition formnya dulu. Jadi kita tulis di sini materialnya, kemudian ukuran, sama unit cost-nya. Jadi unit cost ini kan masih per satuannya. Jadi kita kalikan dulu 2.500 dikali 5 rupiah dan seterusnya. Nanti akhirnya dari materialnya sendiri itu habisnya 167.735 rupiah. Ini buat materialnya. Terus kita masuk ke employee time ticket. Nah, tadi kan ada perbedaan dari rate-nya. Kalau shift 1 yang sampai 12 itu 10.000. Jadi waktu yang dipakai untuk memproduksi roti aja itu cuma bentuknya 1 jam 10 sampai jam 12 gitu. Jadi yang dihitung itu hanya yang produksi rotinya aja. Karena di sini perbedaannya bahwasanya yang digunakan adalah direct labor. Jadi yang benar-benar digunakan untuk memproduksi, bukan semua jamnya itu ya. Terus yang kedua di sini worker B itu bekerja mulai dari jam 12 sampai jam 4. Jadi dia cuma kebagian 1 jam produksi. Jadi hours complete-nya itu cuma 1 jam. Dan hourly rate-nya itu 10% lebih rendah, itu 9.000. Jadi totalnya ada 29.000 untuk proses produksi per harinya. Next, di sisi kanan. Di sini tadi diketahui bahwasanya estimate overhead-nya itu 1.658, di mana pada 1 bulan itu terdapat 30 hari kerja. 1 hari itu ada 3 jam. Jadi total jam 1 bulan itu 30 kali 3, 90 jam kerja untuk memproduksi roti. Kita bagi untuk mengetahui berapa overhead per jamnya, yaitu 1.658 dibagi sama 90. Jadi POHR itu overhead per jam didapatkan 18.400. Oke, masuk ke bagian kanan selanjutnya. Ini job cost sheet itu campuran dari 3 komponen direct labor, material, sama manufacturing overhead. Tadi direct material habisnya 167.000 rupiah, direct labornya habis 29.000 rupiah, dan manufacturing overheadnya habis 256. Jadi ini perhitungannya itu per hari ya, per hari dari produksinya. Dan kemudian kita total cost-nya, jadi dapatnya 252. Kemudian kan 1 hari tadi memproduksi berapa sih? 25 ya? Soal 35. 25. 25. Oke, jadi karena kita memproduksinya 1 hari 35, total cost-nya tadi juga bisa 35. Dan di situ dapat 7.200 itu HPP-nya. Harga pokok produksi. Mungkin sama sini ada posisinya gitu. Oke, jadi didapatkan bahwasannya unit cost-nya itu 7.200. Kita jualnya harganya 13.000 rupiah. Sehingga gross profit margin-nya itu mungkin bisa nilainya itu dari 13.000 rupiah dikurangi sama unit cost-nya, yaitu atau HPP yang besar 7.200 dibagi sama 13.000 rupiah. Jadi 44,62% ini dari selling price. Jadi profit yang didapatkan dari selling price-nya itu sekitar 44,62%. Sedangkan misalnya yaitu 56,8% itu harga pokok dan dihabiskan apa expense gitu. Oke, mungkin cukup sekian sih buat apakah ada yang bertanya dulu? Ini biasanya keluar ya.
bagus juga. Bisa dipelajari lagi. Tenang, tenang. Oke, kalau enggak, mungkin bisa aja, bisa Pak? Aku. Oh. Kita lanjut ke sistem costing yang selanjutnya ya. Jadi sistem costing di selanjutnya itu proses costing. Next. Sebentar. Ya, oke. Oke. Jadi proses costing ini bedanya kalau dalam costing kan kita ngitung per unit. Sedangkan kalau proses costing ini simpelnya kita ngitungnya itu per batch. Kayak misal batchnya dihitung per 1 bulan. Jadi kita hitung dia tahu dan 1 bulannya itu berapa. Biasanya next to guys. Biasanya proses costing ini dilakukan apa? Karena susah kalau mau dihitung per unit. Contohnya semen kan pasti tak-takan dan dia buat kayak kalau dalam jumlah yang besar banget kan. Jadi kita mungkin bisa ngitung per unitnya. Makanya kita ngitung sama 1 bulan kita produksi berapa kilogram semen, totalnya berapa harganya. Lebih murah sih. Jadi Aku setuju 100. simpelnya kayak gitu. Tapi enak. Ini bisa dipahami dulu lah kayak gini. Proses seperti mana? Next dulu aja lah. Kayaknya ini udah pada paham. Ya ini agak ribet, jujur agak ribet pemahamannya. Tapi kayak waktu di responsif sebenarnya udah pernah jelasin ya. Intinya kayak kalau material belum selesai harusnya ke WIP, terus dari lateral belum selesai juga harusnya ke WIP. Tapi kalau udah selesai waktu diskusi, kita kayaknya langsung ke penerapan soalnya deh. Next. Oke, jadi ini PSMI short company. Dia ada beberapa tahapan. Nah, terus di sini kita tuh harus ngitung. Nanti kita visualnya kita fokusnya ke mixing department. Jadi di proses costing itu tuh kita ngitung department gitu. Misal di mixing total per bulannya berapa, heating berapa, mixing berapa. Kenapa kayak gitu? Karena beberapa dari case misal semen itu misal di tahap mixing dia itu enggak 100%, dia itu ya direct materialnya dari awal kayak gitu ya. Jadi ada di beberapa semen ada yang misal di tahap awalnya dia itu dari proses dulu, jadi dia dihitung biaya diproses baru dimasuk mixing. Jadi waktu mixing dia nggak ada biaya dari materialnya. Dari material itu biaya kita beli raw material lah, dan singkatannya gitu. Jadi kita hitungnya harus per departemen. Ya ini harus dilihat di sini. Total biayanya 5,5 untuk 1 bulan. Kita dulu ya. Oke, next. Oke, ini yang agak pusing. Ini yang agak pusing. Jadi di proses costing kita ada WIP, ada WIP. Simpelnya gitu. WIP ini berbagai proses. Let's say, dari bulan April itu dia itu buat sebanyak 8.000. Cuman 2.000-nya itu belum selesai dan harus diselesaikan di bulan Mei. Nah, itu maksudnya WIP awal yang atasnya ini. Jadi kayak yang atas ini itu tuh sebenarnya kayak transfer dari bulan sebelumnya yang harusnya dibuat 8.000, cuma dia baru selesai 6.000. Akhirnya 2.000-nya dibasahin ke proses costing bulan Mei 2000. Dan dari 2.000 yang dibuat di bulan April itu udah terproses sejauh 60%. Oke, jadi itu total biayanya itu 6.400. Iya. Terus Proses. dari bulan Proses. April juga, karena udah itu bahkan jadi ini, aku belum sebuah sebanyak 700. Nah itu nanti si bulan Mei ini menerima dari bulan April itu. Oke, jadi bawah ya, jadi bawah ya, jadi bawah. Oke. Terus selanjutnya ada WIP. Itu WIP itu artinya kita terima dari bulan April. Ada juga di bulan Mei dia pasti proses sendiri ya. Dia juga ada proses sendiri. Nah itu kita hitung di sini. Jadi dari tahap sebelumnya remixing atau departemen remixing dia itu terima barang sebanyak 5.000 nih khusus di bulan Mei. Nah dari 5.000 barang itu kita hitung estimasi biayanya. Pertama direct labor. Direct labor itu apa? Direct labor kanan. Tadi dia jelasin. Apa? Kerja langsung. Oke, ada yang mau menambahkan keterangan?
Atau simplifikasi bahasanya. Upah ya gaji, semuanya gaji ya. Gaji yang dibutuhkan untuk buat 5.000 unit. Gitu. Kalau factory overhead itu sama kayak biaya listrik, biaya gas dan segala macam. Tapi Tentu- gajinya Apa? nambahin, tapi kalau gajinya tuh gajinya dia yang beneran ngerjain. Jadi Iya. kalau misalkan gaji supervisor, gaji yang lainnya dia masuknya di factory overhead. Jadi Iya. jangan kegocek buat masukin. Jadi kalau Misalkan yang ada ini tadi itu kan awalnya beberapa departemen. Nah itu kan iya meskipun variabel. Cuman harusnya dia swasta karena dia dibagi beberapa departemen itu maksudnya bukan kan direct labor. Terus factory overhead ini juga tadi SPP, gas, listrik dan segala macam untuk membuat 5.000 unit. Terus selanjutnya tahun bulan Mei dia buat sebanyak 8.500 unit selesai. Ini 8.500 unit selesai itu kan berarti jumlah dari WIP yang awalnya 2.000, terus dia buat sendiri selama bulan Mei ternyata sebanyak 8.000 kurangi 8.500 kurangi 2.000. Jadi selama bulan Mei dia buat 6.500. Terus ternyata masih ada yang belum kelar. Jadi 850 ini nanti bisa atur ke WIP berselanjutnya lagi. Juni bulan Juni. Ternyata bulan Juni. Gitu sama konsepnya kayak di awal tapi ini lebih terakhir. Terus juga dia masih ada bisnis terus banyak 100.000. Next. Oke, Pak. Sekarang kita harus hitung ini. Direct material untuk 5.000 unit dari premixing, terus menggunakan jawaban A, hitung TOGS, terus hitung biaya finish good untuk inventory. Oke, next. Kita pindah ke ini. Apa namanya? Trend expression. Ini akan agak seribet sih guys. Ini harusnya yang menjadi tugas. Enggak, kamu tinggal kecil escape. Oh iya. Biar nomor 4. Ini harusnya kalian jadi tugas juga pusing banget sebenarnya. Cuman ya udah. Kita mencoba memahami apa yang harus dikerjakan dalam satu tugas. Jadi 10 menit kita coba ya. Oke. Jadi gini, ada beberapa tabel. Pertama, ini tabel unit. Terus keterangan di atasnya itu jelasin dulu ya. All units itu adalah unit yang diproduksi. Direct materials itu berapa direct materials yang dibeli khusus di bulan itu. Oke. Terus conversion ini misal tadi WIP 2000 selesai dari 60%. Itu jadi kita hitung. Oh ternyata di bulan Mei itu tuh 60%-nya udah selesai. Jadi kita tinggal hitung itu kan 60% ini. Oke, tabel yang atas ini ya udahlah. Terus sebenarnya ini yang unit satu production itu kalau di case kita nggak harus itu nggak apa-apa karena kita nggak akan nanyain yang khusus dari mixing department, tapi kita nanyanya yang dari premixing. Oke. Sebentar bisa menjelaskan tentang konsep yang paling simpel. Bahasa bayi dia. Jadi gini, kita masuk dulu nih. Boleh ini sedikit kita dari WIP bulan April masuk 2000 barang. Oke, terus ternyata di bulan Mei kita kelar sebanyak 8.500, benar kan? Akhirnya kita buat 6.500. Terus bulan ini. Nah, kalau teman-teman perhatiin, aku nggak mau ngikutin satu-satu step dua ini. Cuman aku coba ngasih konsep. 6.500 ini, kenapa kok di direct material jadi ditulis? Karena kita baru buat di bulan Mei dan juga kita produksi di bulan Mei, jadi kita beli gitu. Misalnya kita beli gitu. Makanya perlu dimasukin. Sedangkan kalau yang 2000 itu kenapa nol? Karena dia biayanya udah masuk di bulan sebelumnya. Oke, bisa dipahami ya sampai situ ya. Kalau ini total aja, ini total dari ini plus ini. Nah, terus keterangan lagi tadi di akhir ternyata kita masih ada WIP yang belum selesai itu 850. Makanya masuk lagi dari material 850. Jadi sebenarnya kita tuh produksi di bulan Mei sebanyak 7.350, tapi cuma selesai 6.500 gitu. Oke. Jadi intinya itu tadi kita buat 7.350 cuma selesai 6.500. Nah,
Boleh. Jadi kalau misalnya bulan unit itu kayak April sama Mei, tapi kalau yang dari terus tuh lebih fokus ke yang Mei aja. Betul. Simplifikasinya gitu. Lebih kompleksnya di conversion. Jadi kayak di conversion ini kita menghitung biaya yang benar-benar masuk di bulan Mei. Kayak misal nih, WIP. Volume-nya memang 2000. Cuman kita ngerjain 60% aja. Jadi kita enggak, berarti kita ngerjain 40% aja. Makanya 800. Karena 60%-nya udah jadi di bulan April. Makanya kita buat sebanyak 800 saja gitu. Terus ini sama karena dia dibuat di bulan Mei semuanya, jadinya dia 6.500 juga. Terus ini di total aja. Terus yang WIP Mei dia udah selesai. Dia bentar. Dia musik Bang menjelaskan gimana ya? Sudah mencari saya kemudian. Intinya kita ngerjain sebesar 75% di bulan Mei. Akhirnya kita perlu mengerjakan ini. Oke? Bisa dibagi ya. Ini kan 850 nih. Kita buat barang 850 nih. Ya kan? Tapi kita baru selesai 25%. Makanya hasilnya kita dapat persentasinya segini. Terus total unit selesai berapa? Ini totalnya di sini total. Inilah yang sebenarnya istilahnya kayak gini. Ini adalah biaya ini adalah unit yang benar-benar kita buat di bulan Mei. Bisa dipahami nggak ya? Unit yang benar-benar kita buat di bulan Mei. Iya benar. Kayaknya ada yang salah. Kamu rasa ada yang salah? 25%. Balik ke soalnya lu, Cak. Balik ke soalnya ini. Soal terus di bagian ini 25% selesai. Oh iya, guys, ini ada yang salah ini. Ini ada yang salah guys. Sorry ya. Next, balik ke ini, balik ke tulisan. Yang salah adalah di sini. Nih. Jadi kan ini kan selesai baru 25%. Maka harusnya biaya yang kita hitung 25% dari ini. Berbeda sama yang atas. Yang atas itu udah 60% di bulan April, makanya kita hitungnya 40%-nya. Gitu. Oke, sini ini salah, sorry ya. Ini salah. Harusnya sudah diganti rumusnya kan? Rumusnya adalah harusnya C17 itu C17 kali C17 dikurangi enggak kalau kita harusnya berarti saya 75% tak 25-nya diganti 75%. Ya, berarti ini. Oke, ini dipahami dulu kan? Bisa dipahami dulu? Susah? Ada pertanyaan? Bingung? Ini salah di soal hidupnya 25%-nya. Harusnya 20 kan tadi di soal 25% selesai. Oh iya. Jadi yang itu dikali 7. Ini kalian tahu lihat rumusnya, bentar ya. Lihat. Ini nih kalian lihat dari angkanya ini. Ini kan 25%-nya ini kan? Iya. Ya itu mainan rumus aja sih. Jelasin. Rumusnya aku gantinya sini ya. Benar. Aku bingungnya adalah kan yang 60% itu kan dikasih tahu ya 60% selesai tapi itu 60%. 25% kenapa terus 25? Iya. Di bulan apa? Oh, Karena yang teman-teman sebentar ya. Ini gimana? ini nih kalian lihat rumusnya ya. Nih. Ini adalah C14 dikurangin E14 dikali C14. Ini kan berarti 2000 dikurangin 60% dari 2000. Yaitu 1.200. 2000 kurangin 1.200. Kenapa kalau kayak gitu? Karena aku simplifikasi aja deh. Bentar deh. Sorry. kalau bagi progres Mei tanggal 1 kan bisa itu 60%. unit 60%. Persennya 60%. Kenapa? 31 Mei itu kan ditulis 150 unit 5% selesai tapi ini 25 aja. Oke, karena WIP awal sama WIP akhir tuh beda. Konteksnya kan gini kan? Makanya perlu dipahami WIP awal itu yang masuk kita. Jadi WIP awal itu misal masuk ke 2000, 60% selesai.
Berarti yang perlu diselesaikan di bulan Mei adalah 40%-nya. Makanya kalau mau simpel sebenarnya ini ditulisnya 40% sama 25%. Terus nanti bisa ada ini. Ini aku coba ganti rumus ya. Ya, Ini biar paham tuh. Nih, ini 40%. Terus ini adalah ini dikali dengan ini. Terus ini 25%. Ini adalah ini dikali dengan ini. Tuh. Gitu sebenarnya. Ya. Ya, aku juga di prosesnya kalau prosesnya ini kan. Pak, udah dibangun. Bisa. Oke, sip. Next. Jadi di bagian awal ini kita hitung dulu unit yang perlu kita produksi, unit yang kita produksi di bulan Mei itu berapa? Realnya dengan pengurangan WP, WP segala macam. Next. Nah, ini kita ngitung cost-nya. Sekarang kita ngitung cost-nya. Pertama, ini yang tadi ini pertanyaan tadi. Pertanyaan saya tadi adalah biaya produksi dari premixing. Apa ya? Ya kan kalau nggak salah biaya produksi premixing. Nah, itu ya direct materialsnya, direct materialsnya itu kita hitungnya ini. Langsung ini simpel kok. Jadi langsung 5,5 dikali sama 5.000. 5,5 dari total soal untuk buat satu barang itu dibutuhkan 5,5. Oke. Oh ya. Oke. Nyarinya tinggal ini. Sebenarnya jawaban A itu ini. Oke. Dari material per unitnya kan 5,5. Terus kita buat dari premixingnya kan 5.000 di kita. Nah, itu gampang. Terus next ke ini kan total equivalent units ini tuh ini yang itu biasa. Ini kita ngitung dari materials, ini dari materials, ini conversion. Jadi kita pakainya yang dari materials. 7350 dari mana dulu? Aku mau tanya, masih ini kalian tahu nggak? Ya, Pak. Dari mana? Ada yang bisa dijelasin ya? 6.500-nya itu yang bagian kita produksi selesai di bulan Mei. Terus 450-nya itu yang WIP dinamisnya tadi yang 850. Nanti kalau misalnya yang satunya apa namanya conversion itu dikali sama persen-persenannya. Kalau saya total 12% 200 berarti dikali 100%. Dan kalau misalnya 25% selesai berarti 200% cuma 25%. Jadi 850 dikali 25%. Oke. Mantap. Asik. Oke, ya kayak gitulah. Terus pas equivalent per unit ini kita ngitung untuk buat satu barang, itu tuh perlu berapa duit sih sebenarnya hasilnya tuh. Terus nih, kita kalau ini kalau yang conversion 18.500 itu dari mana? Kalau teman-teman lihat di Soalnya. soal itu ada keterangan untuk membuat apa yang tadi ya keterangannya ya untuk membuat untuk membuat 5.000 dari mixing butuh 12.500 direct fiber dan factory overhead 6.500. Oke. Jadi ini karena kita ini karena kita diminta ngitung poin B itu dari poin A kan. Soal B itu dari soal A kan. Ya. Kita pakai datanya prediksi. Next. Total equivalent cost ini dari sini. Terus ininya juga cost-nya dibagi unitnya. Oke. Sebenarnya untuk ngitung COGS kita cuma perlu ngitung ininya aja. Ini adalah untuk ngitung total biaya yang kita keluarkan di bulan Mei. Tapi kalau mau ngitung COGS, kita langsung geser ke bawah aja supaya nggak kelamaan. Atau mau dijelasin juga ini? Udah. Enggak apa-apa. Oh iya, oke. Ini oke. Ini memang materi agak susah nih, ini guys. Materi satu bisa dijadikan dalam satu tutorial. Iya, jadi menulis tips ini gimana? Ini tulis tabelnya. Tulis Iya, apa? tulis ininya. Tulis vokal boleh. Iya, nggak tahu apa itu.
Kalau kayak itu Oh iya ya. Kayak itu nggak usah dulu ya. nggak usah. Isiannya terserah. Iya. Oh dulu aku nulis ininya sama misalkan ini kan dari mana kayak yang Rumus-rumusnya. yang tadi Rumus- kita ini sama ini kan ini kan main dari sini ini aku tandain warnanya sama terus kayak ini aku tandain warnanya sama. Oke, siap. Tips and trick dari Tips and trick. Literally tutor. ini sebentar itu susah. Ini sekarang ini kita sekarang mau ngitung total biayanya. Jadi komponennya ada apa? Ada Vitisud yang jadi di bulan ini itu doang. Ada WIP dari bulan sebelumnya. Ada yang kita proses di bulan itu tapi bulan itu belum kelar. Nah, ada 3 itu kan yang komponennya. Kan yang kita perlu hitung ketiganya. Pertama dari WIP itu sebenarnya dari tahun di soal. WIP dari bulan sebelumnya itu 6.500. Terus kita hitung nih pas incurred in yang di bulan Mei. Mei. Kita ngitung dari yang jadi di bulan Mei doang. Nih coba rumus enggak usah. Ini adalah ini biaya direct materials terus ditambah sama direct labor sama factory overhead. Labor sama. Ini ya kayak ngitung Yang- total. Oh ya. Ini Yang kan di soal tadi yang ini, bener, yang ini. ditambah direct material. Ini kan belum ada direct materialnya kan. Nah, direct materialnya dari sini. Ya. Ditambah tuh udah kan ketemu tuh yang for by the missing department. Next kita ngitung juga yang belum selesai sekarang. Jadi nih ini agak rumit karena kita ngitungnya pakai cost equivalent unit. Jadi pertama masih sama yang 6.500 tetap karena itu udah biaya pasti yang harus diturunin ke kita. Next work in proses. Ini yang untuk awal bulan. Ini yang untuk yang Working Oh, itu yang untuk untuk yang- komplit, untuk menyelesaikannya. Iya, untuk menyelesaikan si awal yang belum selesai. Ya, yang di bulan April yang belum selesai. Iya, Nah. jelasinnya susah banget. Jadi intinya itu rumusnya adalah yang ini nih, yang 3,74 dikali sama si ya FF35. F35 adalah F35. Enggak, coba 192-nya. 192-nya itu harusnya munculnya dari sini sih. Dari sini, beneran. Dari sini dikali sama jangan diselesaikan. Kan 2000 jangan diselesaikan 40%, 800. Terus kita karena tadi disuruh ngeceknya pakai biaya Conversion. revisi, makanya kita pakai ini. Kenapa dia pakai biayanya pakai cost yang di conversion bukan cost padahal itu 3,74. Yang ini. Karena ini dari materials doang. Oh iya iya. Ya, dari materials doang. Sedangkan ini kayak udah per satu unit terus gitu. Karena yang conversion udah disesuaikan sama persenannya tadi. Oh iya. Karena kita bener-bener kita buat yang di bener-bener ini tuh kayak ada campuran dari yang premixing gitu-gitu. Ini yang bener-bener yang ini aja. Iya iya. anyway, 80%, 22%. kenapa kok ini kosong sekarang? Ini kalau ini kan ini ada. Kenapa kok ini kosong? Karena Dia nggak pakai direct. nah Nah, oke, karena mantap. dia WIP-nya kan udah dari bulan Dari sebelumnya, jadi dia pasti otomatis kosong. Tuh makanya kita cuma hitung yang bulan ini doang. Next, dia itu dijumlahin nih sama WIP awal nih. Terus kita hitung lagi yang selesai bulan itu, yang dibuat bulan itu selesai bulan itu sama rumusnya. Direct materials dikali nah yang ini dulu. Ini adalah direct materials yang jadi dan selesai bulan itu. Terus yang dikali sama HIM-nya atau equivalent unitnya. Yang ini adalah Yang sesuai sama presentasinya. benar terus dijumlahkan. Terus nanti dijumlahkan sama yang atasnya. Terus oh iya ini tuh conversion ini juga dia tuh karena pakainya dia tuh cuma ngitung yang factory overhead sama satu lagi adalah Direct labor. jadi kayak istilahnya kita nepalin dari material tambah factory overhead dan direct. Turunlah yang sudah selesai dan dimulai di bulan itu. Terus akhirnya kita ngitung yang kita kerjain tapi jumlah sama rumusnya ya udah gitulah. Konsepnya gitu mudah nggak sih dibagi sebenarnya? Ya udah kan dijelasin. Iya. Kalau kita ngerti sendiri nih kita nggak kenal
itu. Ya gitulah. Tapi intinya ini tuh cuma ngitung WIP sebelumnya, jadi selesai, WIP setelahnya. Nah. Nah. Tuh. Yang 511 itu berarti yang 25%. Yang 511 ini ya 25% dari berapa tadi? 850 ya. Gitu. Nah, ini totalnya. Sekarang apa? Semuanya. Di departemen mixing buat bulan Mei. Ini departemen mixing. Oh, Oke. Selanjutnya Masih panjang. masih cukup panjang. Dikit-dikit kalau dibanding sama atas sedikit kok. Oke. Ada yang dibingungin dulu nggak sampai titik ini? Agak kompleks ya. Saya bingung kenapa saya di sini. Nih selanjutnya nih, kita ngitung COGS-nya. COGS itu yang udah kita jual. ya. COGS itu yang udah kita jual. Jadi yang udah kita jual itu tadi di keterangan ada 7750. Ya. Ya. Kan nggak sih, bukan yang itu nggak sih? Sorry kepencet, maaf. 7750. Terus kita lihat nih, COGS dari 7750 itu masuknya dari mana aja? Ya kan? Pertama 1100 dari transferan bulan April kita udah ada finish good 1100, tinggal kita jual. Nah itu ada harganya sendiri kalau nggak salah di soal. Harganya itu 7,5 untuk finish good yang udah dari bulan April. Terus Nih. ya kan 700. Nah itu dihitung dulu tuh. Itu istilahnya udah kita jual lah. Istilahnya udah kelar udah jadi. Terus 2000 itu dari BIP. Ya. Itu dari BIP. Terus tempat ininya adalah dari Dari ini. susah ini jelasinnya susah. Nah. Bentar ya. Jelasinnya adalah WIP yang awal nih yang udah kelar nih. WIP April 6.200 tuh. Investasinya 6.200. Kita tambahin sisanya yang 40%-nya. Ya. Sisa 40% ngitungnya dari mana? 800 tadi. Dari F14 ini. Nah, dari ini sama ini. ini kita kaliin tuh ditambah kan ada tuh total biaya untuk bulan Mei khusus BIP. Ya. Nah dari BIP itu kan kita jual 2000 pieces 2000 pieces. 2000 unit. Makanya biaya satu unitnya itu adalah total dari WIP 6.500 tambah Sama yang bulan Mei yang bulan Mei dibagi sama unit total unit BIP-nya. Bisa dibagi, kebayang? Biaya- sama terus dibagi sama ya. Oke, Oke. jadi paham ya. Ya. Sumpah kalau jelasinnya agak ribet maaf ya. Terus lanjut lagi nih. Buat yang 4650 ini maaf. gimana? Dari ini 7750 kan, kita jual 7750. Tapi kita udah jual sebanyak 3000 dari finish good di awal sama WIP di awal. Makanya kita jual yang kita buat dan selesai bulan Mei itu sebanyak 4650. Gak nyampe. Nggak nyampe. Jadi Sebenarnya yang simpelnya adalah yang diketahui di soal tuh ini dan ini. Ya. Nah, tapi kita butuh tahu ini. Jadi Iya. nanti kita tinggal sisi kurangin ini, kali ini dapat. Gitu. Iya. Dampaknya gitu. Iya. Paham. Paham nggak? Kita jual 7750 nih. Ya. Dari bulan April kita jual 3100. Dari yang kita mulai dan akhiri bulan itu juga kita jual sebanyak Ya. ini. Betul, berarti berapa? Oke. ya. Nah, sekarang hitung biayanya. Aku mau tanya dulu, ada yang kebayang nggak hitung biayanya gimana? Konsepnya sama kayak yang ini. Berarti 6.500. Enggak dong. Kan dia enggak dapat dari sebelumnya. Oh iya. Oh iya. Maaf. Gimana? Kenapa yang 25%? Gimana yo? Oke. Aku coba jelasin ya. Ya. 6,14 ini dari Mau dipencet nggak? Nggak usah. Oh, mau dipencet ya udah mau dipencet boleh. Mau Jadi, dipencet. dari yang Aduh. buat bulan itu juga. Kali ini kita harus memperhatikan direct materialnya. Gitu. Jadi ini kalau geser ke atas
Nah, kan teman-teman membuat sebanyak 6.500 hasilnya. Cuman Iya. 4.750 next ke atas. Ini kan kalian sebenarnya awalnya buat ini. Ya, Cuman kalian buat cuma 4.650. Jadi ini dikali sama ditambah. ditambah sama ini. Ini adalah total untuk satu unit. Total untuk satu unit. Tuh. Terus nanti dikaliin bentar. Ini total untuk satu unit, benar kan? Benar. Total untuk satu unit. Terus tinggal dikaliin sama Nggak usah dikali. Udah. 4.650-nya. Iya. Buat ininya ya, buat harga akhir ya. Jadi basic ya, karena unitnya berapa, biaya berapa, sama kayak tadi tinggal dikali. Bawah sini, Tapi totalannya. Gimana? Gini. Ada tapinya. Kalau kalian buat dan selesai di bulan Mei, kalian kan harus mempertimbangkan dari materialsnya sama factory overhead dan Dari dari labor. labor. oke. Oleh karena itu, kenapa kalau kita harus ngitung juga biaya dari materialnya, unit per cost dari materialnya? Karena ada yang masuk dari yang Karena dia itu pasti butuh direct material karena kan bikin di bulan Mei kan selesai bulan Mei. Beda kalau misalnya kita bikinnya itu aslinya April tapi selesai Mei, jadi kita direct material udah masuk di April, jadi nggak perlu direct material lagi. Itu nggak sih? Iya. Kan direct material apa direct material? Dari material. Bentar. Ya udah gimana ya? Gini, biaya untuk buat gini. Kita sulit apa? kita belajar Biaya bareng-bareng. untuk membuat satu unit barang yang kita buat di bulan Mei dan selesai di bulan Mei sebenarnya adalah di setaras. Wah, mana ya? Banyak tuh sebenarnya. Maaf. Adalah di setaras. Ini ditambah ini. Benar nggak? Iya. Ini tambah ini adalah biaya untuk membuat satu unit barang yang kamu buat di bulan Mei dan selesai di bulan Mei. Karena kamu harus mempertimbangkan dari materialnya. Jadi itu adalah biaya satu unitnya. Karena kamu jual 4.650, maka kamu harus kaliin ini tambah ini. Oke. Itu udah simpel sih kayaknya. Iya. Tapi benar kok. Nanti bingung, Pak. Nanti ditambah terus ditambah. Benar. Iya. Benar. Ya. Benar kok, benar. Iya kan? Benar. Iya, benar. Iya kan? Iya benar. Ya gitulah. Terus geser bawah. Udah terus di total aja. Itu cara biasanya. Terus yang finish good inventory itu tuh cuman sesimpel karena kamu di akhir itu kan ada keterangan finish good 1.000 yang bisa ditransfer ke bulan selanjutnya kan ada 1.000. Terus untuk membuat 1.000 itu kamu perlu tadi sama biaya dari direct material sini tambah ini, ketika ini dikali outputnya ini. Yay. Proses costing to lesion. Sulit dipahami nggak ya? Ada yang perlu didiskusikan nggak ya sebelum lanjut? Ada yang mau ditanya lagi nggak tadi? Misalkan sempat kelewat di tengah-tengah. Ini aku yakin kalau mereka nanti sendiri bingung. Aku harus nulis pinggirnya. Kalau nggak nulis aku nggak bisa. Banyak pertanyaan. Iya. Ini tapi kalian masih beruntung sih. Kebetulan direct factory overhead dan direct labor-nya diketahui fix gitu loh. Kalau waktu aku tugas kita Oh iya. Jadi dulu kan tubesnya ada dua. Yang tubes kedua itu manajerial. ya Ya. Nah, tergantung company-mu itu job order atau proses. Nah, punya dia proses. Punya aku job order. Enak. itu langsung aja lah. Burem ya? Udah lah ya. Bisa dibangun ya. Lanjut ya. Lanjut. Yang belakang aman ya. Yang belakang-belakang. Mas yang belakang-belakang. Yang sini aman kira. Beneran ya. Bisa jadi keluar soalnya. Jadi keluar. Paling kalau keluar tuh kurang ya. Kalau itu ini termasuk apa?
Ini yang nomor satu. Selesai berarti. Karena lebih Nanti beda yang lain ada yang Coba balik keputusan Yang mana? Kak, biasa loh. Kamu kan lihat ini kan 52 atau 50. Itu sebenarnya total semua biaya perlu dikeluarkan di bulan Mei. Mei. Tapi kalau kamu lihat tadi dari unit yang terjual dan juga yang masih tersisa itu tuh totalnya nggak sama kayak ini. Jadi sebenarnya ada unit yang berbeda nih soalnya. Dan saya itu sama karena dia saya yang terjual dari kalau ini selesai berarti ada lagi pertanyaan? Nanti kan dulu. Ya sudah. Ini belum diganti tuh. Atau ini masih pakai 61,5%. Nah, itu kamu yang ngomong. Apa tuh? Iya, saya tadi materi terakhir soal terakhir
Jadi setelah proses costing kita ada, sebentar ya. Nah, kita ada ABC. Sebenarnya intinya masih sama aja kayak yang kita jelasin pas tutor, pas briefing juga. Jadi ini tentang ABC costing, overview-nya kayak gini. Oh, bedanya apa semua? Prosesnya kan pergeraknya, kalau ini dia lebih detail lagi, dia aktivitas di pergerakan juga bisa ada kemungkinan beberapa aktivitas berbeda. Nah, ini kita bentuk aktivitasnya. Nah, aktivitasnya itu sebenarnya ada banyak kalau ada yang dari aktiviti transformnya, cuma kalau dari yang di lokal itu biasanya kali. Jadi saya harus next saja ke soalnya. Nah, PCB Gadget merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang elektronik. Mereka itu memproduksi 3 jenis gadget, yaitu laptop, smartwatch, sama handphone. Nah, dalam memproduksi 3 hal itu tuh mereka ada direct labor hour-nya masing-masing buat masing-masing production prosesnya. Kan ini tadi kan aktivitas, ini ada manufacture, assemble, setup, quality control, masing-masing ada totalnya 1 miliar. Kemudian, terus ini juga ada, jadi ada data buat direct labor, data tadi yang budgeted cost buat direct labor hour sama activity base-nya. Nah, buat activity base-nya buat ini buat masing-masing produk sama masing-masing aktivitasnya tadi. Nah, terus totalnya itu buat manufacturer 5 dan seterusnya. Nah, dengan konsiderasi jumlah unit yang akan diproduksi, itu tuh ada 3.500 buat laptop, 3.000 unit buat smartwatch, sama 4.000 buat handphone. Nah, kita tuh disuruh hitung activity rate sama factory overhead cost per unit buat masing-masing produk pakai ABC. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu buat soalnya atau udah oke? Oke. Langsung ke jawabannya aja. Ayo. Ada standar costing. Material. Nah, ini kan ini buat soalnya tadi, terus ini buat, Oke, buat ini buat yang tadi diketahui dari yang activity base-nya. Pertanyaan pertama, tadi kan kita disuruh buat ngitung activity rate. Sedikit. Nah, sebenarnya ini gampang nggak yang kayak tadi proses costing nyambung-nyambung, dia benar-benar cuma kali bagi tambah kurang nggak sih? Dia activity rate, dia rumusnya itu di budget cost-nya dibagi sama activity base-nya. Jadi tinggal ini kita tarik dari tabel aslinya, terus tinggal ini bagi aja. Nah, kalau misalkan buat manufacture dia 500 juta dibagi 1,5. Terus buat berikutnya juga sama, jadi tinggal dibagi budget cost-nya berapa, dibagi sama activity base-nya. Buat yang nomor A ada yang mau ditanyain dulu? Aman? Oke. Karena aman, kita lanjut buat ngitung factory overhead-nya. Nah, buat ini kita, karena tadi yang ditanyain masing-masing produk, jadi kita bedain dulu buat laptop, smartwatch, sama handphone. Nah, buat yang ini rumusnya juga gampang, cuma dibagi-bagi. Ini buat yang akhirnya kita buat nemuin ini, kita kita membagi di factory overhead-nya ini dari sama ini. Tapi gimana cara mendapatkan ini? Nah, yang ini kita dapat dari berbeda atasnya. Nah, sebenarnya dia tinggal activity cost itu tinggal dari activity rate-nya dia dikali sama activity base-nya. Nah, kita ketemu angka-angkanya di total. Nah, kita ketemu overhead cost, tapi buat seluruh Lupa aku mau ngapain Nala. Nah, jangan tadi kita pertanyaannya adalah per unit. Jadi jangan lupa buat bagiin sama unitnya. Jadi
pastiin teman-teman itu lihat soalnya. Kadang kan ada yang yaudah factory overhead cost aja, tapi ada juga yang factory overhead per unit. Jangan lupa kalau per unit dibagi sama total juga sesuai sama yang di soal. Terus buat yang smartphone sama handphone juga sama. Activity base-nya ini berdasarkan yang diketahui di awal. Terus activity rate-nya tadi ngambil dari yang sini juga sama namanya. Kalau kelihatan di tiga produk activity rate-nya sama karena tadi kita udah hitung dari yang awal. Jadi hati-hati buat baginya juga. Karena gampang, jangan lupa kayak sayang kalau misalkan nggak teliti di baginya. Jadi bagi dari sederhana nanti sampai belakang hitungannya bakal kepake. Nah, terus yang sama total dari semua produk yang juga terus juga sama bakal menjadi. Kan yang kalau di itu kan kira-kira lagi 3 produk ya. Rate dari yang Yang kayak kan dari hubungannya dengan pesan. Tapi yang 3 itu tentang pakaian. ini tuh sama. Ini sama ini tuh angkanya sama. Jadi activity rate-nya sama. Tapi kalau yang biasa itu activity rate dari 3 produk ini ada. Iya, itu bisa buat dipakai di tiga-tiganya. Ada pertanyaan lagi? Bisa beda. Padahal 3,4 itu kan untuk 145 activity base. Padahal kalau di activity base, karena activity rate-nya tetap sama. Nah, ini tuh udah bentuk tim total. Total activity base-nya. Jadi itu kan menjadi produk karena activity base-nya tahu. Amang, ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau ditanya lagi atau udah aman buat ABC? Kalau nggak kita materi terakhir, tapi nggak ada soalnya. Materi aja. Udah? Bungkus lanjut? Oke, lanjut. Kita ke standar posting. Kita bisa lanjut aja. Nah, buat standar posting ini sebenarnya ini cuma menjelaskan ulang aja gimana itu standar posting tuh buat sebagai predetermined cost atau standar dari elemen masing-masing produksi kayak ya tadi yang ada material, labor sama overhead. Nah, itu biasanya dipakai buat di-compare sama actual cost yang digunakan. Terus buat tipe variansnya ada macam-macam variansnya sesuai sama tadi yang tipe manufacturing cost-nya yaitu kayak direct material, direct labor, sama factory overhead. Kurang lebih seperti itu sudah selesai. Ini buat jawabannya teman-teman bisa. Udah. Ini masuk gimana sih? Enggak. Satu. Iya, kita mau beres-beres. Oh, nggak usah dicabut. Bisa dicabut. Ayo dulu Aku makan. Mas tanya apa? Aku Gimana? Kan soalnya sama nggak sih? Saya dari mana? Tapi kerjanya juga ini. Ada di sana. Oh, Ya, biasanya yang kalau ngomong gitu ya, kalau yang itu yang BP, yang saya akan
dia beda itu. Oh, paling kan soal sourcing ikut order. Yang gambar-gambar. Nilainya Pokoknya pokoknya harus boleh. Maksudnya ditanya aja. biasanya sama kayak sama orang. Ada yang lain lagi? Kalau misalnya dari cara orang yang mengalami diri itu kan kalau sifatnya diri sendiri Oh, yang kalau misalkan tipografi itu ada kalau ada lepas dia kan kalau pada unit dia sama, tapi kalau di total dia itu bakal beda. Itu prosesnya di bintang gangguan komunikasi.